Dibuka LKS-nya halaman 28. Dibuka LKS-nya halaman 28. Oke, sudah dibuka semua. Oke, Ibu mau bertanya. Ada yang masih ingat minggu lalu kalian sudah belajar tentang apa? Iya, Badan? Perangkat desa dan kelurahan. Apa perbedaan perangkat desa dan perangkat kelurahan? Iya, Maria? Pemerintah kelurahan dikepalai Pak Lurah. Pemerintah desa dikepalai Kepala Desa. Ya, oke. Jadi pemerintahan desa dan kelurahan, jika kelurahan dipimpin oleh Pak Lurah, jika desa dipimpin oleh Kepala Desa. Kalian masih ingat. Dan hari ini kita akan belajar tentang menjelajahi lingkungan tempat tinggalku. Dengan tujuan pembelajaran, kalian dapat mengidentifikasi perbedaan lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan contoh lingkungan alam dan lingkungan buatan. Adik. Dan yang ketiga, kalian dapat menemukan sikap nilai-nilai Pancasila dalam menjaga lingkungan. Oke. Sebelum Ibu lanjut, kita akan menyimak video pembelajaran terlebih dahulu. Taruh sifat. Oke, silakan disimak. Ada lingkungan alam dan apa saja sebetulnya? Mari kita pelajari. Oke. Lingkungan alam adalah lingkungan yang merupakan ciptaan Tuhan. Contohnya seperti bukit, gunung, sungai, danau, rawa, hutan, padang rumput, dan pantai. Sedangkan lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia. Lingkungan buatan seperti perkampungan, jalan, sekolah, taman, kolam, sawah, dan kebun. Kedua bentuk lingkungan sama-sama penting ya teman-teman. Keduanya harus saling kita lindungi untuk kelestarian alam dan kehidupan. Menurut kamu, apa saja di sekitar kita yang merupakan lingkungan alam dan lingkungan buatan? Oke. Dari video tadi, apa yang sudah kalian dapat? Iya, Gap? Setelah melihat video pembelajaran tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Ya, dari video tadi kalian sudah melihat contoh lingkungan
coba perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar ini. Yang sebelah kiri adalah gambar gunung, merupakan lingkungan alam. Yang sebelah kanan contoh bangunan sekolahan, merupakan lingkungan buatan. Ada yang tahu lingkungan alam dan lingkungan buatan itu apa? Oke, belum tahu, kita pelajari bersama-sama. Nah, lingkungan alam adalah lingkungan alam adalah lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan secara alami tanpa campur tangan manusia. Apa lingkungan alam? Lingkungan alam adalah lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan yang dibuat secara alami dan bukan dibuat oleh manusia. Oke, nah ini contoh lingkungan alam. Sebetulnya ini adalah gunung. Salah dalam penulisan. Ada gunung, ada sungai, ada pantai, ada danau, ada air terjun. Oke, kita pelajari satu-satu. Silakan dilihat bukunya. Halaman 29. Sudah? Oke, yang pertama ada gunung. Gunung termasuk ketampakan alam. Disebut gunung apabila ketinggiannya mencapai 600 meter. Nah, beberapa gunung disebut dengan pegunungan. Nah, selanjutnya gunung juga terdiri dari 3 ragam. Ada yang tahu? Di LKS? Silakan. Coba cari dulu. Ayo Ali, ya Ufino apa? Kaki gunung, lereng gunung, puncak gunung. Selanjutnya ada sungai. Ada dataran dulu. Dataran dibagi menjadi dua. Ada dataran rendah dan ada dataran tinggi. Dataran rendah biasanya penduduknya itu mayoritas pertanian. Sedangkan di daerah dataran tinggi biasanya dibuat untuk tempat peristirahatan dan juga ada perkebunan. Oke, selanjutnya ada sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan panjang. Aliran sungai mengalir dari hulu menuju muara. Muara sungai, ada yang tahu muara sungai itu di mana? Apa? Danau dan laut. Betul, muara itu adalah di laut dan danau. Contoh sungai terbesar di Indonesia ada apa? Sungai Musi di Palembang dan Sungai Kapuas di Kalimantan.
Danau Toba di Sumatera Utara, dan Danau Batur di Bali, dan Danau Tomuti di Sulawesi Selatan. Oke, tadi apa saja contoh lingkungan alam? Contoh lingkungan alam. Oke, selanjutnya adalah lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Tadi lingkungan alam langsung diciptakan oleh Tuhan, sedangkan lingkungan buatan diciptakan oleh manusia. Contoh lingkungan buatan ada bendungan, sawah, pegunungan, taman, pasar, dan raya. Oke, yang pertama ada bendungan. Bendungan disebut juga dengan waduk. Bendungan adalah danau yang sengaja dibuat oleh manusia dan dimanfaatkan sebagai pariwisata perikanan PLTA. Ada yang tahu singkatan dari PLTA itu apa? Ya? Betul, PLTA singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya ada sawah. Sawah adalah tanaman yang diairi untuk menanam padi sekali dalam setahun. Di Indonesia terdapat beberapa daerah, apalagi di pedesaan. Kalian pernah melihat sawah? Ya, di depan sekolah juga ada sawah. Nah, Indonesia disebut dengan negara. Coba dilihat bukunya. Disebut negara karena mayoritas penduduknya adalah petani. Kenapa Indonesia kok disebut dengan agresi? Karena banyak sawah. Kurang tepat karena karena penduduknya mayoritas petani. Selanjutnya ada gedung dan bangunan. Gedung atau bangunan merupakan lingkungan buatan yang dimanfaatkan manusia sebagai tempat tinggal atau beraktivitas. Nah, ini ada bangunan sekolah. Kita manfaatkan sebagai tempat mencari ilmu. Selanjutnya ada jalan raya. Kalian setiap pergi kemana-mana selalu melewati jalan raya. Jalan raya adalah tempat yang digunakan untuk lalu lintas.
Jika ada yang kesulitan boleh ditanyakan.
Oke, dikerjakan sendiri-sendiri ya, nggak boleh mencontek. 10 orang tercepat mendapatkan 10 plus. Tapi harus dikoreksi lagi, harus benar-benar betul. Dikoreksi lagi, lampunya masih ada. Ayo dikerjakan secara individu. Dikerjakan secara individu ya. Dikoreksi lagi Alvino. Dikoreksi lagi sebentar. Bendungan. Itu bendungan. Sudah dikoreksi. Oke, Ali mendapatkan 10 plus. Yang sudah silakan dikumpulkan ke depan 10 orang tercepat tinggal. Oke, ke depan. Wah, siapa ini? Banyak yang lakukan Bu. Wah, kurang 1, 2, 3, 4. Kurang 6 orang. Ayo, 6 orang. Sudah dikoreksi lagi? 5 orang lagi. Sudah dikoreksi lagi? 4 orang. Ayo, tinggal 4 orang lagi. Sudah dikoreksi? Oke, berarti tinggal 2 orang lagi. 1 orang lagi. Oke, sudah habis. Silakan dikerjakan dengan tenang. Waktunya kurang 5 menit. Sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Aku tekan dulu. Silakan dikumpulkan ke depan. Tanpa mikir orang yo. Iki